نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya meriwayatkan satu riwayat bahwasanya marra Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bidari rahib. Suatu hari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati tempat ibadah seorang pendeta atau pastor. Fanadahu, maka dia pun memanggil pastor tersebut atau pendeta tersebut, ya rahib, ya rahib. Wahai sang pendeta, wahai sang pendeta. Fa asyrafa, maka pendeta tersebut pun keluar. Faja'ala Umar yanzuru ilaihi wa yabki. Maka Umar pun memandang pendeta tadi atau pastor tadi, kemudian beliau pun menangis. Faqila lahu, maka ditanyakan kepadanya, ma yubkika ya Amirul Mukminin min hadza? Wahai Amirul Mukminin, apa yang buat Anda menangis terkait dengan pendeta ini? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dzakartu qala Allah ta'ala fi kitabih, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ketika aku melihat pastor ini, aku ingat firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu amilatun nasibah, orang-orang yang beramal berletih-letih, capek di dunia, tasla naron hamiyah, ternyata dibakar dalam neraka jahanam. Umar bin Khattab merenungkan tentang bagaimana nasib yang tragis terhadap pendeta ini. Karena ketika di dunia dia mungkin beramal saleh, mungkin baik, tetapi semuanya sia-sia. Berletih-letih, amilah, nasibah, letih, bahkan mungkin tidak menikah, mungkin tidak memiliki keluarga, capek, tetapi semuanya ternyata sia-sia. Tasla naran hamiyah, masuk dalam neraka jahanam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya syarat amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus dibangun di atas iman dan tauhid. Karenanya betapa banyak contoh orang-orang yang sangat baik namun ternyata amal mereka tidak diterima. Di antaranya adalah Abdullah bin Jud'an At-Taimi, adalah seorang musyrik yang sangat baik dan dia ada dari keluarga Bani Taim. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana yasilur rahim." Ya Rasulullah, bagaimana dengan Ibnu Jud'an? Dulu dia suka menyambung silaturahmi, wa yut'imul masakin, dan sering memberi makan kepada orang-orang miskin, wa yukrid dhaif, suka menjamu tamu, wa yuhsinul jiwar, dalam sebagai riwayat bertetangga dengan baik. Hal yanfa'uhu dzalik, apakah bermanfaat seluruh kebaikan-kebaikannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yakul yauman qad rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin, tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia tidak pernah berkata sehari pun, ya Allah ampuni dosa-dosaku pada hari kiamat kelak, yaitu dia meninggal dalam kondisi musyrik. Demikian juga Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ayahnya Hatim At-Ta'i, seorang yang sangat terkenal dermawan. Maka Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bertanya tentang ayahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayahku Hatim At-Ta'i kana yasilur rahim, kana yaqrid dhaif, kana ayahku dulu dermawan, suka memberi bagi-bagi makanan, suka menjamu tamu." Dia menyebutkan kebaikan-kebaikan ayahnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Inna makana abuka arada amran fa asabahu." Ayahmu dahulu melakukan itu semua karena pencitraan, dan dia mendapatkan pujian tersebut, tidak bermanfaat pada hari kiamat kelak karena meninggal dalam kondisi musyrik. Demikian juga di antaranya Abu Talib. Siapa yang tidak tahu tentang Abu Talib paman Nabi yang memasang badannya untuk membela Nabi, rela mati untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya meninggal dalam kondisi musyrik. Maka saudaranya itu Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang juga paman Nabi bertanya kepada ponakan mereka berdua. Nabi punya paman namanya Abu Talib, Nabi punya paman namanya Al-Abbas. Maka Al-Abbas bertanya tentang saudaranya Abu Talib kepada ponakan mereka yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ma agnaita an ammik
Apa bantuanmu terhadap pamanmu setelah meninggal dunia? Kana yahutuka, dulu dia membela engkau. Wa yaghdhabu laka, dan dia dulu marah untuk membelamu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Huwa fi dhahdahin min nar, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bisa bantu cuma sekedar pamanku tersebut diazab di neraka yang paling atas. Huwa fi dhahdah, dhahdah itu maksudnya apinya hanya sampai kepada kaki, tidak sampai kepada mata kaki. Dalam riwayat yang lain, ahwana ahlin nar Abu Talib wa huwa munta'ilun bin na'lain minan nar yaghli bihima dimaguhu. Orang yang paling ringan azabnya di neraka jahanam adalah Abu Talib, yaitu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menggunakan sendal dari api, cuma sendal dari api tetapi otaknya mendidih. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Laula ana, kalau bukan karena aku, lakana fid darkil asfali minan nar." Tentu dia di neraka yang paling bawah. Siapa yang ragu tentang jasanya Abu Talib yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada yang mengalahkan jasa Abu Talib radhiyallahu taala anhu terhadap Islam dan kaum muslimin di zamannya. Akan tapi ketika dia meninggal dalam kesyirikan, maka amalnya semua sia-sia. Bahkan Allah menegur Nabi jika Nabi mohon ampunan buat dia. Maka nalin Nabi walladzina amanu ayastaghfirul musyrikina walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi Nabi dan orang beriman untuk mohon ampunan kepada orang-orang musyrikin meskipun karib kerabat. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas mereka adalah penghuni neraka jahanam. Demikian juga Rasulullah SAW menyebutkan tentang seorang musyrik yang sangat besar jasanya, Amr bin Nuhail al-Khuzai. Kata Nabi SAW, "Ra'aitu Amr bin Nuhail al-Khuzai yajurru qasbahu finnar li'annahu awwalu man sayaba sawaib." Aku melihat Amr bin Nuhail al-Khuzai, yaitu Sayyidu al-Khuza'ah, pimpinan kabilah Khuza'ah. Sangat terkenal dermawan. Kalau kita baca biografinya, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, bagaimana Amr bin Al-Khuzai setiap musim haji dia membagi-bagi makanan gratis. Dia menyembelih ratusan onta untuk dibagikan kepada para jemaah haji. Namun ternyata dia meninggal dalam kondisi musyrik. Dia melakukan kesyirikan, dia menyembah berhala, dia mengimport berhala dari negeri Syam, dia bawa ke Mekah. Kata Nabi, "Ra'aituhu yajurru qasbahu finnar." Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menggeret ususnya di neraka jahanam. Li'annahu awwalu man sayyaba sawaib, karena dia yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta dan kambing-kambing. Khurafat wa ghayyara dina Ibrahim, dan dia yang pertama kali merubah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, ini adalah akidah yang harus kita yakini bahwasanya amal sebaik apapun jika dibangun di atas kesyirikan maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Tidaklah mencegah mereka untuk diterima sedekah mereka, kebaikan mereka, tidak lain karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Maka kami datang kepada amal-amal mereka yang begitu hebat, begitu besar. Faja'alnahu haba'an mansura, lalu kami jadikan amal tersebut seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Tidak lain karena amalan kebajikan tersebut, amal sosial tersebut dibangun di atas syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Umar menangis radhiyallahu anhu karena kasihan melihat sang pendeta atau sang pastor. Dia merasa di atas kebenaran, berletih-letih, bercapek-capek, ternyata masuk neraka jahanam. Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, maukah kami kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amalannya? Siapa orang yang paling merugi? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang mereka sesat di dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sementara mereka merasa benar-benar mereka telah melakukan yang terbaik. Di antaranya kata Sa'ad bin Abi Waqqas, al-yahud wan nasara. Mereka adalah orang Yahudi dan Nasrani. Merasa mereka di atas kebaikan, mereka merasa bahwasanya mereka yang benar. Sampai mereka mengatakan yang masuk surga hanyalah mereka.
Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali hanya orang Yahudi dan orang Nasara. Ternyata merasa benar tidak menunjukkan mereka benar. Orang-orang musyrikin pun demikian. Allah berfirman, "Innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun." Mereka telah menjadikan setan-setan sebagai penolong-penolong mereka dan mereka merasa bahwasanya mereka telah melakukan yang terbaik. Orang-orang Nasara Allah sifati dengan ad-dallin yang setiap hari kita baca minimal 17 kali dalam sehari dalam salat fardu. Walad-dallin, jauhkanlah kami dari jalan orang-orang yang tersesat. Siapa orang tersesat tersebut? Orang-orang Nasara. Mereka merasa mereka benar, namun mereka ternyata terjerumus dalam kesyirikan yang nyata. Mereka menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu dari yang tiga. Mereka mengatakan Allah punya anak. Oleh karena diriwayatkan oleh dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, kana idza nadhara ila Nasrani, kalau beliau melihat kepada seorang Nasrani, aghmadha ainaihi, beliau tutup kedua matanya. Faqila lahu, wahai imam, kenapa anda menutup kedua mata anda ketika melihat seorang Nasrani? Kata dia, la aqdiru an anzura ila man iftara 'ala Allahi wa kadhiba 'alaihi. Aku tidak mampu memandangkan pandanganku kepada orang yang berdosa atas nama Allah dan membuat dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyatakan Allah punya anak. Oleh karena Allah berfirman, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Mereka mengatakan Allah punya anak. Sungguh kalian telah mendatangkan kemungkaran yang besar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir langit terbelah, hampir bumi hancur, gunung-gunung pun meledak. Anda aulir rahmani walada. Tatkala mereka mengatakan Ar-Rahman, Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lir-rahmani ayyattakhidha walada. Tidak pantas Ar-Rahman punya anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang ada di langit dan di bumi, malaikatkah, nabikah, wali salehkah, semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kerugian mereka semakin memuncak tatkala pada hari kiamat kelak, ketika Allah hadirkan Nabi Isa alaihissalam di hari kiamat kelak di hadapan para pengikutnya. Allah berfirman menceritakan tentang kerugian mereka dan penyesalan mereka yang luar biasa. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Tatkala Allah berkata kepada Isa bin Maryam pada hari kiamat kelak di hadapan para pengikutnya, apakah engkau wahai Isa telah berkata kepada umatmu, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah? Apa jawaban Nabi Isa di hadapan pengikut mereka yang memujanya, yang menganggapnya sebagai anak Tuhan, yang menganggapnya sebagai Tuhan? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa bihaq. Ya Allah, Maha suci Engkau. Tidak pantas aku mengucapkan kata yang tidak benar. In kuntu qultuhu faqad alimta. Seandainya aku pernah menyerukan itu sekalipun, tentu Engkau telah tahu hal tersebut. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Aku tidak perintahkan kepada mereka kecuali yang engkau perintahkan kepadaku. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah semata Tuhanku dan Tuhan kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan aku dulu bersama mereka. Aku menyaksikan mereka ketika aku bersama mereka. Falamma taufaitani, tatkala engkau angkat aku. Kunta antar raqiba alaihim, engkau yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan engkau maha menyaksikan segala sesuatu. Maka pada hari itu sirnalah harapan mereka, pupuslah harapan mereka, dan sia-sia penyesalan mereka. Maka mereka benar-benar orang yang merugi. Di dunia penuh dengan kesusahan, beribadah tanpa arah. Di akhirat ternyata Tuhan yang mereka sembah berlepas diri dari mereka, justru menyalah-nyalahkan mereka. Wal iyadzu billah. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.